Shalom saudaraku, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Di mana saja Anda berada, haleluya, puji Tuhan. Baik, pada saat ini saya akan lanjutkan apa yang Bapak suruh menyampaikan, kabar berita yang menggoncangkan bumi. Ya, pada saat ini, dan berita ini memang sudah diturun dari hari Sabat yang lalu, tetapi ini baru kami sampaikan karena memang ini sedang lewat saat ini dan sedang melanda seluruh dunia. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, yaitu penghakiman dan penghukuman bagi bangsa-bangsa karena dosa memuncak. Itu semua sedang terjadi hari ini. Dari caun murka Tuhan itu sedang menghukum bangsa-bangsa. Namun demikian, tempat berdirinya Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa dari dalam bait suci yang ketiga yang dibangun dalam dimensi roh, yaitu di tempat bait suci pertama, Salomo pertama, yaitu dari lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu posisinya dia bukan di Yerusalem, tetapi dia ada di Papua. Di Papua, jadi Tuhan menghukum dan menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa dari lembah Yosafat Papua. Lembah Yosafat Papua. Ya, jadi cawan itu yang Tuhan sedang tumpahkan di bumi itu. Nah, itu yang saya akan mau sampaikan. Dengan demikian saudara-saudara perlu perhatikan karena ini waktu Tuhan sedang tiba. Dan ini dia akan berlangsung dari tahun 2025 ini dia lari ke tahun 2030. Dan ini jadwal dan tahapan Tuhan Yahweh Yeshua sedang terjadi. Dengan demikian nanti ikuti channel saya akan menyampaikan menyambung apa yang Bapak telah sampaikan kepada kami untuk Bapak akan menghukum bangsa-bangsa, sekaligus juga terjadi penuaian juga. Nah, untuk pertobatan, peringatan dan pertobatan bagi bangsa-bangsa, terutama di tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Haleluya. Baik, untuk itu saya mengambil tema Tuhan Yahweh Yeshua menghukum bangsa-bangsa dari lembah Yosafat, dari bait Yahweh ketiga, yaitu dari Papua. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba pada saat ini mau menyampaikan kabar berita yang Bapak sudah sampaikan kepada kami, dan kami akan lanjutkan teruskan ke seluruh bumi melalui channel yang ada. Roh Kudus bekerja beracara dan Roh Kudus memimpin mengambil alih untuk menyampaikannya dan teruskannya. Terima kasih agar terjadi suatu pertobatan besar-besaran di seluruh dunia dalam rangka penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia, yang dia akan mulai dari gelombang itu akan mulai dari lembah Yosafat. Lembah Yosafat akan gelombang itu bergerak ke Yerusalem. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pada saat ini saya mau kabaring kita sebelum saya menyampaikan apa yang Bapak sudah bukakan dalam bentuk rema, maka saya akan membacakan dulu logos firman Tuhan, jadi menjadi dasar penyampaian firman Tuhan. Yang pertama, kita dengar firman Tuhan Ibrani 1 ayat 6 dan 7. Dan 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. 6 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, itu ayat yang pertama kita baca. Yang kedua adalah Yakobus 1 ayatnya yang ke 12 sampai dengan
18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Yahweh kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicoba, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Yahweh, sebab Yahweh tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, itu kita lihat berikutnya di Wahyu 8, Wahyu 16. Kita lihat di Wahyu 16. Wahyu 15, 7 malapetaka dengan 7 cawan murka. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggan dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Yahweh, yaitu Yahweh yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Yahweh dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya, 16 itu, pasal 16, ketujuh malapetaka. Rentetan dia sampai dengan malapetaka yang ketujuh. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya sampaikan rema. Jadi remanya begini. Dari hari Sabat itu, ketiga dalam ibadah Sabat itu, Tuhan bilang begini. Tuhan bilang lewat teman-teman hamba Tuhan di Jayapura, tempat jaringan doa kami, Tuhan memberitahukan bahwa nanti akan seluruh bumi akan dilanda badai. Seluruh bumi akan dilanda badai. Lalu badai murka Tuhan. Lalu nanti malamnya kami berdoa tanya Tuhan, tadi di Sabat Tuhan memberitahukan bahwa seluruh bumi akan lewat badai. Kami berdoa tanya Tuhan bilang begini, itu murka Tuhan, cawan murka Tuhan itu akan melanda bumi. Badai itu dia akan melanda tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Jadi cawan murka Tuhan itu dia akan melanda tempat-tempat atau di seluruh bumi, tempat-tempat yang dosanya penuh dengan dosa. Ya, Tuhan beritahukan seperti itu. Lalu
kami tanya kenapa harus cawan murka itu, dia kena kayak tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Karena kalau dosa itu sudah matang, sudah masak, itu akan melahirkan maut. Tuhan bilang akan melahirkan maut atau kematian. Nah, seperti itu Bapak beritahukan. Lalu Tuhan membukakan pewahyuan hikmat tentang itu, bahwa berarti seluruh bumi ini akan dilanda berbagai malapetaka di bumi, seluruh bumi. Terutama malapetaka yang diatur oleh Tuhan dalam cawan murka Tuhan itu dia akan melanda tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang penuh dengan kejahatan. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tadi kita baca Yakobus. Yakobus tadi 5. Yakobus 1 ayat 15 di sana kita baca. Jadi Tuhan Yahweh itu, Bapa di surga itu tidak mencobai siapapun di muka bumi. Dosa terjadi karena dipikat oleh dirinya sendiri. Lalu dari keinginan itu dia terpikat, lalu dia merasa keinginan itu kalau dibuai, dia melakukan keinginan itu, dia melaksanakan, maka terjadilah dosa. Dosa itu kalau dia terus lakukan melahirkan maut, atau kematian. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Ini bercerita tentang di surga. Di surga itu di tempat kerja Yeshua. Di dalam bait Salomo. Di bait Yahweh yang ketiga. Yang sudah dibangun di dalam roh di surga. Kita lihat tadi di Wahyu 15 itu ayat 5 sampai dengan ayat itu, di bait Yahweh di surga yang ketiga, bukan yang dibangun di Yerusalem sana bilang kami membangun bait Yahweh ketiga, itu bukan. Tuhan sudah membangun bait Yahweh ketiga itu di surga, dan itu sudah selesai dalam dimensi roh, sudah selesai, dan itu posisinya dia ada di atas Papua, di dalam roh, dan pintu keluarnya itu lewat Papua. Jadi di surga, di tempat bait Yahweh di situ, di dalam tempat meja kerja Tuhan itu, di sana ada piala-piala cawan yang berisi pedupahan dari muka bumi. Jadi setiap orang atau doa para hamba Tuhan dari muka bumi, dari tempat-tempat atau lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah di seluruh bumi, yang menaikkan doa terus menerus di hadapan Tuhan. Pedupahan itu nanti diambil diisi di dalam piala berkat di surga, atau cawan berkat di surga. Nanti di Wahyu 5 ayat yang ke-8 itu. Wahyu 5 ayat yang ke-8. Di sana kalau sudah pol itu, nanti cawan berkat ini diambil oleh malaikat, ditumpahkan ke bumi, dan bumi akan terjadi pertobatan, kegerakan besar, penuaian jiwa di lokasi-lokasi itu, di tempat-tempat itu. Itu satu. Yang kedua itu, kalau di bumi itu, di seluruh bumi itu dosa, kejahatan itu dia semakin memuncak naik, maka bau dupa daripada dosa itu dia terisi penuh di tempat piala-piala cawan murka Tuhan. Jadi orangnya atau bangsa atau suku atau wilayah yang macam negara atau wilayah yang dosanya sudah memuncak itu, nanti diisi dalam cawan murka di atas, dia terisi, sehingga Bapa di surga itu muak melihat itu. Pada waktu keputusan surga turun itu, nanti malaikat itu ambil cawan itu lalu menumpahkannya kembali ke bumi. Nah, kita lihat tadi di Ibrani 1 ayat 7, Ibrani 1 ayat 6. Jadi waktu Bapa Yahweh di surga itu membawa Yeshua ke bumi, dan inkarnasi melalui rahim Maria, dan Yeshua dilahirkan. Sebelum dilahirkan itu, Bapa sudah perintahkan semua malaikat di surga harus menyembah Yeshua dan percaya dan terima kepadanya. Bagi yang tidak percaya dan menolak
perintah firman Tuhan dan tidak percaya kepada anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai, pada saatnya akan diturunkan murka. Nah, akan diturunkan murka, kebinasaan, peringatan, penghakiman, penghukuman bagi manusia-manusia yang tidak percaya kepada anak Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Dari Ibrani 1 ayat yang ke-7 di sana dimenyatakan bahwa bukankah ia membuat malaikat-malaikat itu menjadi badai angin puter beliung, dan dia membuat pelayan-pelayan itu menjadi nyala api. Haleluya. Pelayan, jadi malaikat-malaikat itu menjadi angin puter beliung. Nah, dari dua malaikat dan juga pelayan-pelayan menyala api ini, kalau kita bawa ke di penggenapannya di kitab di Wahyu 7 itu 7 malaikat dengan 7 cawan murka Yahweh. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Orang itu siapa? Orang itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang masuk ke bait suci di sana dengan doa, dengan ratapan, dengan doa, dengan keluh kesah di hadapan Tuhan. Nah, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan dan putih bersih, dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggan dari emas. Nah, ini malaikat, ini 7 malaikat. Ya, ini malaikat bisa bercerita, malaikat yang memang ditugaskan untuk melakukan itu. Juga malaikat juga bisa bercerita tentang hamba Tuhan atau pelayan-pelayan yang menyala seperti api Tuhan. Dan dari situ, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Yahweh. Satu dari keempat makhluk. 4 makhluk itu siapa? Ya, itu lambang dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas. Yang intinya adalah satu, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ya, ini memberikan cawan dari emas yang penuh berisi murka Yahweh, yaitu Yahweh yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Yahweh dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Ya, jadi ini di dalam rangka nanti bait suci ketiga itu di surga akan dibuka, akan diresmikan, tapi tunggu waktunya. Dan nanti orang akan masuk ke sana. Sebelum masuk ke sana ini, dalam rangka penuaian akhir zaman itu, dua cawan murka, cawan berkat dan cawan murka Tuhan itu sama-sama akan ditumpahkan di bumi. Saudara-saudara terkasih yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, cawan murka Tuhan itu kita lihat kalau pasal 16 Wahyu itu, Wahyu pasal 16 sampai ke ayat yang terakhir, ayat 1 sampai terakhir itu di situ berisi isi muatannya dalam cawan 1, 2 sampai 7 itu penghukuman bagi bangsa-bangsa. Ya. Sekarang, haleluya. Nah, sekarang kita lihat dari hari Sabat yang lalu Tuhan bilang itu angin badai itu akan melanda tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Dosanya memuncak. Umpamanya dosa memuncak di kantong, umpamanya di Medan sana, Sumatera Utara. Dosa memuncak di Bali. Dosa memuncak di Jawa Tengah atau Surabaya. Dosa memuncak di Jawa Tengah, di Sulawesi, di Kalimantan, di Amerika, di Roma, Eropa. Ya, tempat-tempat yang penuh dengan di Cina, tempat yang dengan Arab, di tempat-tempat yang penuh dengan dosa itu, terutama juga wilayah-wilayah kantong-kantong Kristen. Kan mereka tahu kebenaran, jadi tapi dosa memuncak, dosa jalan terus, membuat Bapa murka Bapa murka di surga. Jadi begitu cawan itu dibawa oleh malaikat lalu ditumpahkan. Nah, ditumpahkan itu
Nanti bumi itu akan terjadi apa? Nah, akan terjadi apa? Kalau kita lihat gejala-gejala alam di muka bumi itu, nanti akan terjadi gempa bumi satu, angin putir beliung dua, angin tornado, angin taputar tornado. Terus gempa bumi, tsunami, pulau tenggelam, pulau timbul. Nah, berbagai wabah dia akan melanda tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Jadi kenapa hukuman itu diturunkan? Karena mereka buat dosa terus. Umpamanya ini wilayah macam Toraja di sana, Sulawesi, atau macam Medan sana, atau macam Bali, atau macam di Amerika, di Karnovia, di Amerika, di Italia. Umpamanya itu wilayah-wilayah tempat-tempat Kristen. Tetapi di situ dosa juga memuncak. Dosa itu dia naik di hadapan Tuhan, lalu dia terisi di cawan murka Tuhan. Tuhan ambil, baru Tuhan kutumpahkan kembali. Itu akibat daripada dia punya dosa, membuat dia sendiri yang menuai. Wilayah itu sendiri yang menuai. Nah, begitu. Jadi banyak orang berpikir, itu mungkin cobaan Tuhan kah, peringatan Tuhan kah? Umpamanya kita lihat tsunami, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba gunung meletus, tiba-tiba ya di berbagai daerah curah hujan tinggi dengan dia punya wabah dia melanda. Umpamanya angin tornado di Amerika dan berbagai daerah. Sekarang ini kan seran hampir di Cina juga sekarang melanda. Nah, belum lagi negara-negara besar yang dosanya memuncak di bumi. Itu nanti akan diturunkan itu hukuman-hukuman itu. Ya, hukuman-hukuman bukan nanti, sudah mulai diturunkan. Saudara-saudara terkasih, pada waktu hukuman itu diturunkan, karena kalau dosa sudah masak, sudah terjadi maut. Maut itu datang dan banyak orang yang tenggelam di dalam tsunami, banyak orang yang mati di dalam angin puter beliung, banyak orang yang mati di dalam gempa bumi, banyak orang yang mati di dalam wabah, penyakit, karena mereka menolak Yahweh Yeshua atau Yesus Bapa di surga, dan juga Yeshua Amasia Adonai, itu Yesus Kristus Raja semesta alam itu, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ini Yunani. Jadi Yeshua Hamasia Adonai itu mereka menolak. Maka ada hukuman Yahweh, ada hukuman Yeshua. Yang dimaksud di sini adalah itu hukuman Yeshua. Cawan murka, dalam bentuk cawan murka Yahweh. Dia turun melanda bumi. Pada saat seperti itu terjadi, maka itu peringatan dia masuk. Dia peringatan masuk untuk nanti dengan adanya itu akan ada terjadi pertobatan besar-besaran. Umpamanya dengan adanya turunnya gempa bumi besar menghabiskan sekitar berapa puluh atau berapa ratus orang-orang yang lainnya masih hidup itu rasa mulai takut dan mulai pertobatan terjadi di wilayah itu. Nah, ini yang nanti masuk dengan pencurahan atau cawan berkat itu diturunkan lagi untuk penuaian jiwa akhir zaman. Nah, penuaian jiwa akhir zaman yang orang-orang yang telah bertobat lalu memberi diri dibaptis, percaya Yesus, memiliki Roh Kudus itu, mereka ini akan memasuki bait Yahweh ketiga di surga, rumah Yahweh Yakob atau bait suci ketiga yang dibangun dalam dimensi roh di surga dengan pintu Golden Gate-nya itu di Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasia Adonai. Jadi soal ini Papa sudah beritahukan beberapa kali. Pamanya kemarin 2021 yang 2019, 2020, 2021 melanda dengan COVID itu, orang Papua tidak kena. Tapi bangsa-bangsa lain di seluruh bumi dia melanda. Ya, itu Tuhan beritahukan, semua itu diberikan hukuman. Jadi Tuhan Bapa di surga itu sekarang
angin putir balai dan curah dan sedang terjadi. Itu semua juga sedang diberikan Tuhan berdiri lembah Yosafat sedang memberikan hukuman-hukuman. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Papua itu kota Tuhan. Papua itu kota Tuhan dan Papua itu tempat yang Tuhan sudah tetapkan, dan Papua itu sudah dibersihkan, sudah mulai dibersihkan di dalam dimensi roh. Sehingga mestinya bangsa-bangsa itu, baik itu Amerika, PBB, Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, dan lain-lain itu sudah sudah berbuat dosa dengan orang Papua. Salah satunya. Yang kedua itu stop juga harus bertobat. Pertobatan besar-besar harus terjadi. Kalau terjadi gempa bumi, banyak orang bilang, banyak berita yang menyatakan bahwa itu karena terjadi ini, terjadi itu, gejala alam ini, alam itu. Oke saja, itu analisa manusia. Tsunami terjadi karena ini, gempa bumi terjadi karena ini, dan ini itu analisa masing-masing orang. Tetapi yang saya mau kasih tahu kamu adalah yang sebenarnya yang Tuhan beritahukan adalah dosa manusia itu sendiri, hukuman Tuhan itu turun untuk memperingatkan, juga untuk tempat-tempat itu bisa orang diselamatkan dari tempat itu. Mungkin yang lain mati, tapi yang masih hidup itu mereka bisa bertobat dengan terjadinya peristiwa itu. Sehingga ada waktu pertobatan yang Tuhan berikan dalam peringatan-peringatan. Karena ini kan 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor atau cawan murka Tuhan. Bokor itu ada 21 seri hukuman Tuhan. Ya, ada hukuman Roh Kudus, ada hukuman Yeshua, ada hukuman Bapa Yahweh di surga. Saudara-saudari terkasih, sampai pada waktu akan sangkakala yang akan terakhir akan berbunyi, maka bait Yahweh di surga itu akan dibuka dengan peresmian bait Yahweh ketiga. Itu akan dibuka sehingga bangsa-bangsa itu yang percaya, bangsa-bangsa salah yang percaya kepada Yeshua itu akan memasuki tempat bait suci yang ketiga di surga itu nanti. Dalam rangka itu, maka sekarang diawali dengan diturunkannya murka Tuhan melalui dosa yang diberbuat, dosa yang memuncak dari bumi itu, dari wilayah-wilayah yang terjadi. Nah, dari tempat itu dia naik, Tuhan ambil isi dalam cawan murka Tuhan, lalu malaikat ambil cawan itu ditumpahkan kembali. Maka di tempat itu terjadi tsunami, tempat akan terjadi gempa bumi, dari tempat itu menjadi banjir, tempat itu akan menjadi wabah penyakit. Ya, sesuai dengan perbuatan-perbuatan manusia itu dan wilayah-wilayah itu atau negara-negara itu atau bangsa-bangsa itu. Nah, seperti itu saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga kita tidak bisa menyatakan sesuai dengan Yakobus tadi, tidak bisa menyatakan bahwa ini hukuman atau ujian atau cobaan ini datang dari Bapa di surga. Tidak ada, itu datang dari manusia itu sendiri. Stop, berhenti berbuat dosa. Kalau wilayah itu, kota itu, kalau sudah dosanya memuncak, itu Tuhan datangkan berbagai cara, penyakit, wabah, dan lain-lain. Jadi ketika itu tiba, ketika itu datang, maka mulai dari wilayah itu mulai bertobat kembali kepada Yeshua HaMashiach Adonai yang masih hidup. Nah, ini yang saya menyambung apa yang saya harus sampaikan, karena Bapa Yahweh di surga suruh menyampaikannya. Ya, suruh harus lanjutkannya, harus kita memberitahukannya. Jadi haleluya, saudara-saudari terkasih, Bapa Yahweh Yeshua itu tetap di surga. Haleluya, gereja Tuhan Tuba Masya memulihkan segala sesuatu. Lalu Yahweh itu akan datang ke bumi pada waktu yang Tuhan Yahweh tentukan dari keabadian. Sehingga apa yang kami menyampaikan, mendengar, ya, firman Tuhan dalam Rema dan Logos, dalam Rema yang kami sampaikan ini, itu adalah bagian-bagian daripada apa yang Tuhan sedang beritahukan kepada kita dalam rangka Tuhan sedang menyelamatkan bumi. Dan bumi akan berlalu, saudara-saudari terkasih, dan waktunya itu sudah semakin dekat. Dengan demikian, kita nanti ikuti dari tahun 2025 sampai dengan 2030 itu akan banyak terjadi
badai melanda bumi, seluruh bumi. Badai dalam bentuk apa saja akan melanda bumi. Nah, nanti dalam badai itu yang jalan siapa? Malaikat. Haleluya. Tuhan membuat malaikat menjadi angin puter beliung. Tuhan membuat malaikat menjadi badai. Pelayan-pelayan menjadi nyala api. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Hal ini saya sampaikan supaya wajib hidup takut Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kembali ke bumi. Ya, kita bisa balap terus dengan dosa, tapi harus berhenti bertobat. Satu. Yang kedua, kita mungkin sibuk hari-hari dengan perkara-perkara dunia, tugas kita sebagai pengusaha, sebagai ASN, sebagai tentara, polisi, sebagai ini, tapi ingat, waktu Tuhan juga semakin dekat. Saudara-saudari terkasih, dan Tuhan sebagai berdaulat penuh atas waktu yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian dalam tahapan-tahapan proses penamatan rencana agung Tuhan di muka bumi, untuk bumi ini ditamatkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu yang bisa saya sampaikan. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini sudah mulai terjadi gempa bumi di berbagai tempat, hujan, terus petir, kilat, dan banjir. Belum lagi tornado atau angin putar yang besar ini, angin putar beliung yang besar. Dan belum juga wabah-wabah lain akan terus dia melanda seluruh bumi, terutama di wilayah-wilayah tempat dosanya memuncak sampai ke hadapan Tuhan. Di situ akan terjadi pencurahan hukuman-hukuman Tuhan akan segera terjadi. Jadi sehingga senantiasa harus waspada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, tetaplah orang asli Papua, orang-orang saleh, terus berdoa, berdoa, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Bagi orang-orang asli Papua yang ada di Papua, di mana saja Anda berada, jangan lupa berdoa, terus berdoa, karena waktu Tuhan untuk percepatan pemulihan Papua itu sudah semakin dekat. Dan Tuhan akan menggantikan orang Papua untuk berperkara dengan bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hendaklah terus doamu membuka bait suci Yahweh ketiga di surga. Ada orang yang membuka bait suci. Haleluya. Dan hendaklah doa-doamu, nyanyian, doa, ratapan, doa puasa, doa ratapan di hadapan Tuhan, itu terus naik, hai orang-orang asli Papua. Karena Tuhan sedang mendengar itu semua. Kalau Tuhan sedang mendengar, dan dengan ratapan doa kita naikkan di hadapan, doa puasa di hadapan naikkan, itu Tuhan ambil menjadi piala berkat. Saudara-saudara, dan ratapan dan doa-doa ratapan tangisan saudara orang asli Papua, nah itu akan menjadi berkat bagi orang yang percaya, tetapi menjadi kutuk bagi orang yang tidak percaya Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan melalui channel ini. Bapak dan setiap orang akan mendengarnya, baik itu orang asli Papua dan juga orang Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, waktu Tuhan terus bekerja, Tuhan akan turunkan badai, Tuhan akan melanda bumi dengan berbagai cara dalam penghukuman demi penghukuman karena dosa-dosa manusia di muka bumi di berbagai tempat. Terima kasih Bapak, menggenapi nubuatan Yeshua, firman Tuhan Yeshua sendiri, bahwa di berbagai tempat akan jadi deru-deru perang, akan terjadi gempa bumi, wabah, dan berbagai macam gempa bumi, dan akan berbagai tempat akan terjadi. Dan inilah waktu Tuhan, itu semua nubuatan sedang digenapi. Terima kasih Bapak. Selain itu Bapak, hujan pertobatan juga akan melanda bumi, dan cawan berkat Tuhan juga akan ditumpahkan untuk terjadi pencurahan Roh Kudus mulai dari lembah Yosafat, nubuatan Nabi Yoel digenapi. Terima kasih Bapak untuk masuk dalam penuaian besar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam.